الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بأثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita seluruh kebutuhan. Dialah Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha mampu untuk melakukan seluruh keinginan dan kehendaknya. Dan kita berharap kepada Allah dengan kemahakuasaannya kemudahan di dalam setiap ketaatan, kemudahan di setiap ibadah sampai akhir kehidupan kita di permukaan buminya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk meninggalkan larangan-larangannya, menjauhi seluruh hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan arahannya, hidayahnya untuk terus berjalan di atas jalannya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, suri tauladan untuk umat di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah azza wa jal, kita ada PR ya. Saya tunjuk ya. Siap? Nah, antum pekan lalu masuk? Masuk. Insyaallah hafal ya? Hafal, silakan. Ayat pilihan yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah fajar selain Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Nah, fadhal. Ada mic? Operator. Ora ono. Insyaallah harus disiapkan pertemuan depan. Ini mic nggak bisa, terlilit-lilit dengan hutang. Insya Allah. Ini yang ini bisa. Nah, fadhal. Ayat yang menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat pilihan yang dijadikan oleh Nabi SAW dalam salat sunnah fajar selain Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Naam, fadhal. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Nah, terus rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, ayat yang Nabi hadirkan. Nah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Nah, yang lain ayat yang juga Nabi hadirkan ada 3 ayat. Nah, فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Naam. Antum. Naam. Hafal? Hah? Belum hafal. Baik. Pekan lalu masuk ya? Enggak masuk. Udzur. Bapak pakai baju putih. Tidak hafal? Masya Allah. Baik. Syekh. Antum. Nah. Belum hafal? Masya Allah. Yang di ujung belum hafal. Baik. 5 dari sekian 1 yang hafal. Saya yakin ada yang hafal, cuman saya melihat wajah-wajah yang mungkin. Baik. Barakallahu fikum. Kedepannya dihafalkan. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Naam ahibati fillah. Ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirkan di dalam salat sunnah fajar. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di antara ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 136. Ya, sudah dibacakan oleh salah seorang ikhwan kita. Alhamdulillah lulus ujian ya. Baik, naik kelas. Kemudian ayat yang Nabi hadirkan dalam rakaat yang kedua surat Ali Imran ayat 64. Kemudian surat Ali Imran ayat 52. Surat Ali Imran ayat 52. Baik, ada yang ingin mencoba? Yang sudah hafal? Yang sudah hafal, ada yang ingin mencoba menyetorkan apa yang telah dia usahakan di dalam menghafal dan menghadirkannya dalam bacaan salat sunnah fajar? Fadhal. Naam, kasih mic. Siapa namanya? Amri. Apa? Pak Amri. Masya Allah. Pak Amri tinggal di mana? Tetangga sini ya. Antum siapa namanya? Ilham. Barakallahu fiik. Nah, fadhal Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Naam, ayat yang berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Naam, ayat yang lain. Falamma ahassa, belum hafal. Tayyib. Barakallahu fikum. Di antara ayat yang Nabi hadirkan pada rakaat yang kedua dalam salat sunnah fajar adalah firman Allah Azza wa Jalla, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Antum mau baca? Fadhal. Naam. Ya, dari awal sampai 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Bismillah. wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ahsan. Yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi قال فلما أحس فلما أحس عيسى منهم
washhad bi anna washhad bi anna muslimun. Baik. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan ahibati fillah, memasuki bacaan-bacaan atau surat pilihan yang pernah Nabi hadirkan dalam salat zuhur. Kita beralih kepada bacaan-bacaan Nabi SAW dari surat-surat pilihan yang pernah Nabi hadirkan dalam salat zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat yang pertama Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, kemudian 2 surat wa suratain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan pada rakaat yang kedua. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain selain Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di rakaat yang pertama jauh lebih panjang, lebih lama bacaannya dibandingkan rakaat yang kedua, dan begitu seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu adh-dhuhri tuqam فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW pernah di dalam salat zuhurnya membaca bacaan yang sangat panjang, sehingga disebutkan ada seseorang yang pergi menuju ke Baqi' ketika salat zuhur itu telah ditegakkan. Ya, ada seseorang yang pergi menuju ke Baqi'. Baqi' ini apa? Tempat pekuburan pemakaman yang persis keberadaannya di samping Masjid Nabawi. Ya, namun tidak bersebelahan langsung. Ya, ada jalan yang digunakan oleh orang berlalu lalang di sana. Maka orang ini pergi menuju ke Baqi' dan menyelesaikan hajatnya. Ya, tidak disebutkan hajatnya apa. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu dia selesaikan hajatnya di Baqi'. Mungkin dia sedang mengkebumikan seseorang atau yang lain. Dia pergi ke Baqi' ketika salat zuhur telah ditegakkan, sudah dimulai oleh Nabi SAW. Kemudian setelah orang ini menyelesaikan hajatnya di Baqi', dia datang ke rumah, pulang ke rumah, kemudian dia berwudu di rumah, kemudian dia pergi ke masjid ikut salat bersama Nabi SAW. Ternyata Nabi masih salat di rakaat yang pertama. Ini menunjukkan rakaat yang pertamanya cukup apa? Cukup panjang. Bayangkan, ini orang di Baqi' menyelesaikan hajatnya di Baqi', kemudian tidak langsung ke masjid, dia pulang ke rumah dulu. Tidak ke masjid, pulangnya ke rumah. Pulang ke rumah, setelah sampai di rumah dia berwudu, baru dia datang ke masjid ikut sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Ternyata masih rakaat yang pertama. Dan ini menunjukkan panjangnya bacaan yang pernah Nabi hadirkan pada salat zuhur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, apabila seorang ingin sesekali membaca surat yang panjang dalam salat zuhurnya, maka tidaklah mengapa. Namun niatkan ini sebagai sunnah Nabi yang pernah Nabi lakukan. Niatkan sebagai meneladani Nabi SAW, di mana Nabi pernah melakukannya dalam salah satu kesempatannya.
Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nas rak'atal ula. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ketika Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan rakaatnya yang pertama dengan bacaannya yang sangat panjang, para sahabat mengira Nabi melakukan itu agar manusia mendapatkan jamaah di rakaat yang pertama. Wa kanu yadhunnun, dan mereka para sahabat mengira Nabi melakukan itu sengaja memanjangkan bacaannya di rakaat yang pertama dengan tujuan apa? Agar manusia mendapatkan jamaah bersama Nabi dari rakaat yang pertama. Ya, karena memang ada riwayat yang lain juga disebutkan ketika Nabi SAW ruku, ketika Nabi ruku, kemudian Nabi SAW sengaja memanjangkan rukunya karena mendengarkan getaran atau suara kaki yang sedang melangkah dari sahabat-sahabatnya, menunjukkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ingin bergabung di dalam sholatul jamaah. Nabi sengaja memanjangkan rukunya agar orang-orang yang sedang berjalan ingin bergabung dalam sholat jamaah itu, dia mendapatkan jamaah dari rakaat yang pertama. Ini salah satu bentuk rahmatnya Nabi SAW. Ya, Nabi ingin sahabat-sahabatnya mendapatkan nilai yang sempurna. Nabi mengupayakan itu dengan cara apa? Melamakan rakaat yang pertama agar dia tidak masuk kategori masbuk. Subhanallah. Ya. Ketika Nabi mendengarkan ada suara orang-orang yang biasanya orang kalau sudah mendapati imam dalam kondisi ruku, apa yang terjadi? Yang tadinya jalan itu lambat, cepat. Dia tahu imam ruku, langsung yang tadinya jalan cepat mungkin berlari. Sehingga terdengarlah langkah kaki mereka, bahkan suara gaduh dari getaran kaki mereka yang berlari, ya, terdengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi memanjangkan rukunya sengaja agar mereka mendapatkan sholat jamaah dari rakaat yang pertama. Selepas sholat, Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, apabila kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan sakinah. Jangan berlari, jangan tergesa-gesa mendatangi sholat. Ya. Kalau kalian mendapati jamaah dalam kondisi tertentu, maka ikutlah dengan mereka. Dalam kondisi apapun kalian mendapati jamaah, ikutlah bersama mereka. Jamaah dalam kondisi ruku, ikut ruku. Jamaah dalam kondisi sujud, ikut sujud. Jamaah dalam kondisi duduk di antara dua sujud, ikutlah sujud. Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'timu. Jangan tergesa-gesa, jangan berlari, datangilah sholat dengan cara sakinah, tenang. Kalau kalian mendapati jamaah dalam kondisi apapun, ikut langsung sama mereka. Kalau ada yang luput dari kalian, maka sempurnakan nanti selepas sholat. Itu yang Nabi pesankan, itu yang Nabi ingatkan, itu yang Nabi peringatkan kepada para sahabatnya. Berarti yang terbaik adalah sholat dengan kondisi tenang, tidak tergesa-gesa mendatangi sholat dengan berlari, sehingga itu bisa menghilangkan kekhusyukan seseorang di dalam sholatnya. Ya, di sini Nabi SAW sengaja memanjangkan rukuknya, ya, sampai-sampai para sahabat pun juga mengira Nabi SAW sengaja memanjangkannya agar para sahabat mendapatkan rakaat bersama Nabi. Karena Nabi mengatakan SAW, barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka terhitung untuknya satu rakaat. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan hitungan satu rakaat. Ya. Nah, wa kana yaqra fi kulli min ar-rak'atayn qadra 30 ayah. Nabi SAW dalam sholat zuhurnya pernah membaca surat yang berjumlah ayatnya sekitar 30.
seperti bacaan surat As-Sajdah. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Surat Sajdah berapa ayatnya? Jumlahnya 30. Nabi hadirkan itu di dalam salat zuhurnya. Ya. Mungkin kita belum menemukan ya salat zuhur yang sepanjang itu. Tapi kita sering menemukan salat subuh di hari Jumat pagi dengan surat As-Sajdah biasa. Itu biasa ya. Tapi salat zuhur dengan menghadirkan imamnya surat Sajdah, kira-kira heboh enggak ini? Heboh. Tapi tidak heboh bagi para penuntut ilmu yang sudah mengetahui sunnah itu. Ya, jadi kalau mendapati imam bacaannya panjang, jangan heboh ya. Ingat itu Nabi pernah hadirkan surat Sajdah dalam rakaat zuhurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Akan tetapi Nabi menjadikan surat As-Sajdah itu untuk 2 rakaat. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua Nabi jadikan surat Sajdah, Nabi bagi 2. Namun konsepnya rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Demikian sunnahnya. Nabi jadikan surat Sajdah untuk 2 rakaat. Baik. Wa ahyanan kana yaqra bi as-sama'i wat tariq. Terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tariq, was-sama'i wat tariq, dan was-sama'i dzatil buruj, dan wal-laili idza yaghsha wa nahwiha minas suwar, dan yang semisalnya dari surat-surat pilihan. Wa rubbama qara'a idza as-sama'u syaqqat, ya, dan terkadang Nabi SAW membaca idza as-sama'u syaqqat. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'ashr bi ittirabi lihyatihi. Kembali dibawakan oleh sang pengarang kitab, Nabi SAW itu dikenal oleh para sahabat membaca bacaan di dalam salat zuhur dan asarnya dengan getaran jenggotnya Nabi SAW, dengan bergeraknya jenggot Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para sahabat mengenal bahwa Nabi sedang membaca dalam salatnya yang sir, zuhur dan asar, dari gerakan jenggotnya yang bergerak. Ya. Para sahabat menilai Nabi tetap membaca dengan gerakan lisan, bukan dengan hati. Dan ini sudah kita sampaikan, sudah kita uraikan pada poin apa? Pembagian dan pengelompokan salat dari sisi bacaan sir atau jaharnya bacaan tersebut. Dan Nabi SAW ketika membaca dalam salatnya yang sir, bukan berarti Nabi tidak menggerakkan lisan dan membaca dalam hati, tidak. Akan tapi membaca dengan getaran lisan, gerakan lisan, ya, bibir yang berucap, bergerak, ya, karena itulah ketentuan asalnya seseorang dikatakan membaca. Maka tidak dibenarkan seseorang memahami bacaan lirih itu berarti membaca dalam hati, karena membaca adalah ibadah lisan. Baik. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatihah fi al-akhiratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir salat zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca ayat-ayat lain setelah Al-Fatihah di rakaat terakhir dari zuhur. Begitu juga asar. Ya. Wa kana yaj'al ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsar min al-ulayayn qadra an-nisf. Nabi SAW menjadikan 2 rakaatnya yang terakhir,
itu lebih pendek dibandingkan 2 rakaat sebelumnya, sekitar setengah lama panjangnya dari rakaat yang pertama atau yang kedua. Qadra 15 ayat, sekitar 15 ayat yang Nabi hadirkan. Di sini sang pengarang kitab ketika membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan wa fil hadits dalil ala anna ziyadah ala al-Fatihah fi ar-rak'atayn al-akhiratayn sunnah. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya ayat-ayat yang pernah Nabi hadirkan setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang terakhir, dan ini merupakan sunnah. Ya, wa alaihi jam'un minas sahabah, dan inilah yang banyak dilakukan oleh mayoritas sahabat. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa huwa qaulul Imam Syafi'i, dan itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Sawa'un kana dzalika fi dhuhri aw ghairiha, baik itu di salat zuhur atau di salat yang lain, salat asar, salat maghrib, salat isya, di 2 rakaat terakhir, ya, dari salat zuhur, asar, isya, atau rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga dari salat maghrib, ya, seseorang boleh setelah membaca Al-Fatihah tuntas darinya, kemudian dia menambahkan bacaan ayat-ayat yang ingin dia hadirkan, diperbolehkan. Ya, ketika kita membaca Al-Fatihah di rakaat terakhir zuhur, ternyata imam tidak kunjung ruku, maka manfaatkan kesempatan itu membaca surat yang lain. Ya, terkadang imam belum ruku sedangkan kita telah tuntas membaca surat apa? Al-Fatihah di rakaat terakhir zuhur maupun asar. Maka jangan nganggur, manfaatkan untuk apa? Membaca ayat-ayat yang lain. Karena Nabi SAW terkadang menambahkan ayat-ayat pilihan atau menambahkan ayat-ayat dari surat Al-Quranul Karim setelah Al-Fatihah yang Nabi hadirkan di rakaat yang ketiga dan keempatnya. Terkadang Nabi hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Ya, terkadang Nabi SAW hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Boleh dia membaca Al-Fatihah langsung ruku, boleh dia membaca Al-Fatihah plus surat yang lain kemudian ruku. Ya, diperbolehkan. Kata beliau rahimahullah, wa aghraba ba'du ashabina haitsu awjabu sujud as-sahwi biqira'ati surah fi al-ukhrayaini wa qad raddahu asy-syurrah al-maniyya Ibrahim al-Halabi wa Ibnu Amir Hajj wa ghairihima bi ahsani ar-radd, wa la shakka fi anna man qala bidzalika lam yablughu al-hadith walau balaghahu lam yatafawwahu bihi. Kata beliau, sebagian kaum muslimin memandang gharib, aneh, ya, apabila seseorang itu menghadirkan surat atau ayat dalam bacaannya setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Mereka memandang itu sebuah perkara yang aneh, sampai-sampai mereka mewajibkan seseorang yang menghadirkan bacaan setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang terakhir, mereka mewajibkan harus sujud apa? Sujud sahwi. Ya, maka kemudian dibantah oleh beliau, tentulah belum sampai kepada mereka hadis sehingga mereka mengatakan perkataan yang demikian. Kalaulah sampai kepada mereka riwayat ini, tentu mereka tidak akan mengatakan ucapan yang seperti itu. Lam yatafawwahu bihi. Artinya apa? Terkadang seseorang memandang aneh hal atau perkara-perkara yang belum sampai kepada mereka ilmu tentangnya. Contoh misalnya, orang yang tidak mengetahui menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, dia pandang itu suatu hal yang aneh. Bahkan terkadang mereka sampai
mencemooh, ini orang sholat atau main-main. Dianggap aneh. Kenapa? Belum sampai kepada dia apa? Ilmu. Terkadang orang yang belum sampai kepadanya ilmu, lantas kemudian dia melihat orang lain melakukan perkara-perkara yang tidak biasa dia lakukan, mulai dia menilai ini orang aneh. Ya, ini orang kok nggak jahar bismillahnya ketika membaca Al-Fatihah, aneh menurut mereka. Kenapa? Kebiasaan mereka tidak seperti itu. Ya, ini orang aneh kok tidak seperti ini. Padahal Nabi pernah melakukan seperti itu. Ya, melihat ada mimbar kok bentuknya seperti ini. Biasanya nggak seperti ini bentuknya seperti anak tangga. Biasa di masyarakat nggak seperti itu. Padahal sunnahnya yang seperti ini. Ya, kenapa kok ini merapatkannya seperti ini sofnya? Ya, padahal kebiasaan kami tidak seperti itu. Kenapa kok ini nggak kunut subuh? Kebiasaan kami kunut subuh. Ya, dan keanehan-keanehan itu muncul dalam diri mereka karena apa? Mereka belum sampai kepadanya ilmu. Ya, maka keanehan-keanehan yang mereka lihat dan keanehan itu memiliki sumber landasan yang jelas, maka keanehan-keanehan yang dianggap oleh mereka itulah sebuah keberuntungan yang harus disyukuri oleh kita. Karena Nabi SAW mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, asing. Ya, mereka aneh dan asing karena ilmu mereka, karena keilmuan mereka, karena penerapan sunnah-sunnah mereka. Bukan aneh dan asing karena menyelisihi sunnah, tapi mereka aneh, dianggap aneh dan asing karena mereka menerapkan apa? Sunnah. Ada wanita menggunakan jilbab besar, aneh. Apa yang jilbab besar-besar seperti itu? Padahal Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah seorang wanita itu membentangkan jilbabnya, kerudungnya hingga menutupi permukaan dada-dada mereka. Itu Allah yang perintahkan. Standar jilbab itu menutupi dada seorang wanita, itu Allah yang perintahkan. Tapi karena tidak menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, mereka melihat hal yang seperti itu dianggap apa? Dianggap aneh. Maka apabila mereka memandang aneh seseorang yang menghidupkan sunnah, maka itulah yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang dianggap aneh dan asing. Kenapa? Mereka dianggap asing karena mereka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap aneh karena menyelisihi sunnah, tapi jadilah Anda seseorang yang dinilai asing karena Anda menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau aneh itu suatu keberuntungan, orang gila nanti dianggap aneh. Ya, tidak. Tapi yang dimaksudkan aneh di sini dianggap aneh dan asing karena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka beliau mengatakan, bacaan seseorang di 2 rakaat terakhir salat zuhur, isya, kemudian asar dengan menambahkan beberapa surat setelah Al-Fatihah, maka itu hukumnya apa? Sunnah, dan itulah yang diambil oleh mayoritas para sahabat, dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka diperbolehkan, ya, Anda ingin menambah surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, maka tidak mengapa. Ya, dan upayakan untuk tidak menganggur ketika salat. Kita belum mendapati imam ruku, maka hadirkan bacaan-bacaan yang bisa kita hadirkan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ma'asyar muslimin pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.